warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman di rumah? Selamat datang di channel YouTube aku. Perasaan udah kayak lama banget gak sih aku gak bikin video. Padahal cuma minggu kemarin doang aku gak bikin video. Tapi rasanya tuh kayak udah 1 bulan aja nih gak bikin video. Karena mungkin udah terbiasa ya tiap minggu bikin video. Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi ke Stella Pabrik. Udah kita akhiri masa-masa malas-malasan ini, masa-masa rebahan ini. Di video kali ini aku akan membuat learning journal mata kuliah penulisan berita dan artikel yang kita laksanakan pada kemarin di hari Selasa. Nah, di pertemuan berapa ya ini? Oke. Pokoknya di pertemuan di hari Selasa kemarin kita hanya membahas tentang tugas berita dan artikel yang sudah kita buat selama hampir 1 semester nih guys, 1 semester. Masing-masing dari berkelompok diminta untuk maju dan memaparkan hasil kerja kelompok dan progres yang sudah kita laksanakan. Nah, progresnya itu sudah sampai mana, kemudian setelah semua kelompok selesai memaparkan tugasnya, Padi pun sedikit berbicara dan memberi ilmu untuk kita, yaitu membahas tentang penjajahan modern di Indonesia yang saat ini begitu kita rasakan sebagai warga Indonesia. Ada yang tahu nggak sih apa aja nih penjajahan modern yang sekarang sudah marak di Indonesia atau sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Yang pertama yaitu ada food atau makanan. Saat ini, tanpa kita sadari, warga Indonesia sudah terbiasa dengan makanan-makanan asing. Yang padahal hal itu tuh bisa mengancam industri makanan lokal loh teman-teman. Contohnya, sekarang tuh udah banyak banget restoran-restoran cepat saji asing di Indonesia dan membuat para konsumen lebih memilih makanan impor daripada makanan lokal. Miris banget gak sih? Nah, dan dampaknya itu industri makanan lokal mungkin mengalami penurunan dan kemudian kesulitan untuk bersaing dengan merek asing yang memang sudah terkenal. Nah, yang kedua yaitu ada fashion atau model ya. Industri fashion di Indonesia dipengaruhi oleh tren global dan banyak banget merek luar negeri yang populer di Indonesia. Contohnya merek pakaian luar negeri seperti Nike dan Adidas itu tuh memiliki pasar yang sangat besar di Indonesia, dan dampaknya itu industri fashion lokal mungkin kesulitan untuk bersaing dengan merek-merek luar negeri yang memang sudah jelas terkenal dan memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada finansi atau keuangan. Nah, di Indonesia masih tergantung pada investasi asing dan memiliki resiko terhadap fluktuasi ekonomi global. Contohnya ketika terjadi krisis ekonomi global, nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat mengalami penurunan sehingga memberikan atau berpengaruh kepada stabilitas ekonomi Indonesia, dan dampaknya pemerintah dan pelaku usaha harus waspada dan siap terhadap risiko tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada fantasi atau hiburan. Konten fantasi dari luar negeri seperti film dan acara televisi lainnya dapat mempengaruhi budaya Indonesia. Yang keempat yaitu ada fantasi atau hiburan. Konten fantasi dari luar negeri seperti film dan acara televisi lainnya dapat mempengaruhi budaya dan preferensi masyarakat Indonesia nih. Contohnya tuh sekarang banyaknya serial TV Korea yang populer di Indonesia. Itu tuh dapat membuat penonton lebih mengenal budaya Korea daripada budaya Indonesia. Nah, siapa nih? Coba ngaku yang suka nonton drakor. Saya juga sih. Nah, dan dampaknya itu masyarakat Indonesia mungkin akan lebih menggemari budaya luar negeri daripada budaya lokal. Oke, yang kelima yaitu film atau sinema. Nah, nggak beda jauh dari fantasi, film asing dapat mendominasi pasar film Indonesia. Contohnya, film-film Hollywood seringkali memiliki anggaran besar dan efek visual yang canggih sehingga menarik banyak banget penonton di Indonesia. Dan dampaknya itu, film Indonesia mungkin akan kesulitan untuk bersaing dan dari film
bersaing dengan film-film luar negeri yang sudah terkenal dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nah, sebagai warga Indonesia, kita harus sadar akan penjajahan ini, teman-teman. Meskipun memang penjajahan itu sangat menarik ya, tapi jangan sampai kita melupakan budaya-budaya Indonesia. Justru ketika kita melihat ada hal yang lebih menarik dan bisa dibilang lebih canggih dari apa yang ada di Indonesia, tentunya kita harus berusaha untuk seperti itu juga, tapi dengan kekayaan budaya kita sendiri. Kita harus mampu bersaing, kita harus maju lebih depan dari negara lain. Seperti itu. Mungkin dari aku, lekas membaik negeriku. Oke, kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan atau yang bisa aku buat kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.